Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia yang berjiwa setengah wibu? Persiapkan cemilan kalian untuk menonton video yang satu ini. Karena kali ini, Sakahayang akan kembali membahas film Jepangan yang berjudul Cure 1997. Bercerita tentang penyidikan seorang detektif pada kasus kopet yang terjadi di kotanya. Namun dalam setiap kasusnya, para pelaku yang tertangkap tidak bisa mengingat apa yang telah mereka lakukan. Kira-kira kenapa? Ya Anda tahu. Mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik bernama Fumi yang sedang menjalani terapi penyembuhan penyakit bolot akut dengan metode membaca buku cerita, di mana Fumi sering mengalami poho alias lupa, bahkan sesaat setelah melakukan sesuatu. Setelah membaca buku, Dr. Toji meminta Fumi untuk menceritakan kisah yang baru ia baca, guna untuk dicatat perkembangannya. Kemudian, scene beralih pada seorang pria yang baru selesai nge-BO Bondon micet di Hotel Kimochi Oye. Daeta si Gebroy, entah nggak mau bayar atau apa, pria ini malah merujak si Bondon sampai mokad. Lantas dengan watadosnya, pria ini langsung mandi seolah tidak pernah melakukan apapun. 失礼ですが、本庁の高部です。ホテルの清掃係ですが、お会いになりますか？いや、いい。高部です。Singkat waktu setelah para polisi melakukan olah TKP, seorang detektif borongan bernama Takabe langsung melakukan proses penyidikan. Saat Takabe mengecek barang-barang bukti, Nishima merasa jika si pelaku bernama Kuwano ini kurang waras, karena mana mungkin ia meninggalkan KTP dan pakaiannya begitu saja setelah melakukan aksi kopet. Saat mengecek kondisi si Bondon, mereka pun merasa ngeri saat melihat luka sabetan berbentuk X di dada korban. Mereka pun mulai berpikir, apakah si Kuwano ini titisan Batosai si pembantai? Sesaat kemudian, ketika seluruh polisi sibuk memonitor pelarian si pelaku, Takabe yang memiliki haki tajam tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam lubang ventilasi. Laita si Bagong, rupanya sedari tadi, Kuwano sedang bersembunyi di dalam ventilasi seperti tikus gorong-gorong. Di keesokan harinya, Pak Kolok bernama Sakuma kembali merasa heran saat kasus Kuwano ini sama persis dengan 3 pelaku yang tertangkap beberapa minggu lalu. Tak hanya para korban yang mengalami luka berbentuk X, Kuwano pun tidak mengingat aksi kopet yang telah ia lakukan pada si Bondon micet. Dan karena hal ini tidak masuk logika, ia pun merasa jika para pelaku ini seolah dibisiki iblis untuk melakukan kejahatan. Namun jelas saja, Takabe tidak bisa menerima alasan tersebut, apalagi semua ini harus bisa difikirkan secara logika. Gimana caranya coba dipikirkan secara logika, ayo. Kemudian, scene beralih ke rumah seorang pria bernama Hanoka yang kedatangan tamu seorang pria bujil nolep bernama Mamiya. Dengan tingkahnya yang tidak sopan, Mamiya yang mengaku hilang ingatan tiba-tiba saja menyalakan korek dan meminta Hanoka untuk menceritakan kisah hidupnya bersama sang istri. Dan sungguh tanpa diduga, bagaikan terhipnotis Uya Penyu, setelah ia melihat cahaya korek, Hanoka pun secara lengkap menceritakan segalanya pada orang asing ini. Lantas, kira-kira siapakah sosok Mamiya ini? Entah apa alasannya, Hanoka malah nyemek dari lantai 2. Di keesokan harinya, Takabe pun kaget saat kembali mendapat kasus yang serupa, di mana kini hal itu dilakukan oleh seorang pria baik-baik bernama Hanoka yang tanpa sadar telah menghabisi istrinya sendiri dengan sabetan berbentuk X. Rupanya, Mamiya si master hipnotis merupakan dalang dari semua kasus misterius ini. Setibanya di bangsal, Takabe langsung menanyakan alasan Hanoka menghabisi istrinya. Namun seperti biasa, seluruh pelaku dari kasus ini tidak bisa mengingat hal tersebut. Di
Di sore harinya, AKP Oda yang sedang patroli sesapedahan langsung panik saat melihat seorang pria kucel Itachian di atap rumah warga. Tak ingin hal buruk terjadi, Oda meminta pria ini untuk turun. Di malam harinya, AKP Oda akhirnya berhasil membekuk pria bujil ini untuk diinterogasi. Namun tanpa mereka sadari, jika pria bujil ini adalah si master hipnotis Mamiya. Dengan kelakuan pelanga-pelongo yang najis, Mamiya pun meminta izin untuk nyebat. Namun baru saja satu kenyotan, Mamiya pun mematikan urunnya dan langsung berlagak ngantuk. Dan saking baiknya polisi Jepang, ia pun memperbolehkan Mamiya untuk molor sejenak. Lagi-lagi Mamiya berusaha melancarkan aksi hipnotisnya dengan meminta Oda melihat api yang ia nyalakan. Dan jelas saja, si Oda yang terlalu berleha-leha langsung terhipnotis. Di keesokan harinya, AKP Oda yang akan pulang meminta rekannya untuk melakukan patroli pagi. My God, Oda yang terkena hipnotis Mamiya dengan watadosnya mengheadshot rekannya sendiri. Kembali pada Mamiya, di mana kini ia akan melanjutkan aksi hipnotisnya pada seorang dokter cantik bernama Akiko. Dan seperti biasa, dengan teknik pelanga-pelongo yang mematikan, Mamiya meminta izin untuk nyebat. Tapi jelas saja, hal itu dilarang di rumah sakit. Tak habis ide, Mamiya mulai melakukan metode lain dengan menggunakan media air. GG sekali dengan media air, si Mamiya pun berhasil menghipnotis Akiko. Lantas sambil memegangi kepala Akiko, Mamiya pun memberikan sugesti jahat agar Akiko melakukan aksi kopet. Di mana setelah melakukan aksi kopet tersebut, Akiko tidak akan mengingat apapun. Hingga setelah memberikan sugestinya, Mamiya yang akan pergi langsung menyadarkan Akiko. Sementara di polsek, Takabe kembali melakukan interogasi pada AKP Oda. Namun seperti korban yang lain, Oda pun tidak mengingat apa yang telah ia lakukan. Mendengar hal itu, Sakuma yang penasaran berusaha melakukan interogasi dengan metode hipnotis menggunakan laser pasar malam. Karena ia mulai curiga setiap orang yang melakukan kejahatan ini dalam pengaruh hipnotis. Oida-san, mite. Namae wa nante desu ka? Attenai. Setelah Takabe mengedipkan laser ke mata Oda, ia pun mengungkapkan jika kemarin dirinya sempat menahan seorang pria bujil yang kedapatan Itachian di genteng warga. Namun meskipun begitu, Oda mengungkapkan jika dirinya tidak mengenali sosok tersebut. Melihat Oda membuat sayatan berbentuk X, Sakuma langsung menanyakan apa yang telah Oda lakukan. Ia pun memberitahu jika hal inilah yang ia lakukan pada rekannya setelah mengheadshotnya menggunakan pistol. My God, Akiko yang terkena hipnotis kini telah mengupas wajah seorang pria random yang akan ngecewer di WC umum. Kembali pada Takabe, setelah mendapat informasi keberadaan Mamiya, mereka pun langsung tancap gas untuk melakukan penangkapan.
Sambil nyebat, Mamiya terlihat nyantui dalam menghadapi penggerbekan. Singkat cerita, setelah tim kepolisian berhasil menangkap Mamiya, Takabe langsung menunjukkan foto-foto korban yang telah diperalat Mamiya untuk melakukan aksi kopet. Namun Mamiya yang pura-pura goblok berkata jika dirinya sama sekali tidak tahu soal mereka. Sontak hal itu membuat Takabe kesal. Terlebih dari hasil penyidikan, tim kepolisian berhasil menemukan sidik jari Mamiya di rumah Hanoka. Namun bukannya menjawab, Mamiya yang berusaha melakukan hipnotis malah meminta izin untuk nyebat. Jelas saja hal itu membuat Takabe kesal, apalagi selama interogasi bebenguk Mamiya begitu tengil. Sungguh disayangkan, Takabe malah ditenangkan oleh rekannya. Di keesokan harinya, setelah tim kepolisian mendapat sedikit info tentang Mamiya, Takabe terlihat mendatangi kontrakan bedeng yang selama ini disewa Mamiya. Sesampainya di kontrakan, Takabe bergegas melakukan pencarian. Dalam kontrakan tersebut, Takabe pun menemukan koleksi buku tutorial hipnotis milik Mamiya, di mana dalam buku tersebut, Mamiya sering berlatih hipnotis menggunakan hewan. Sontak Takabe pun jijik saat menemukan bangkai Tenyom yang kering dengan luka X di dadanya. Sesaat kemudian, Takabe meminta rekannya untuk menyelidiki lebih dalam asal-usul Mamiya. Terlebih ia mulai percaya jika Mamiya ini mendalami ilmu sekte hipnotis. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba Takabe mengalami sesuatu yang aneh. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Takabe seperti dirasuki energi negatif. Sepulangnya dari kontrakan Mamiya, Takabe pun mengalami halusinasi mengerikan yang menimpa istrinya. Di siang harinya, Sakuma pun memberitahukan informasi tentang gegeduk hipnotis yang dipelajari oleh Mamiya, di mana menurutnya Mamiya berguru pada seorang penelepon legendaris yang selalu menawarkan hadiah jutaan yen hanya dengan pergi ke ATM, di mana hipnotis ini sangat efektif pada seorang emak-emak yang gaptek. Dan menurut percenahan, teknik hipnotis ini sudah ada sejak 1700 tahun lalu dengan cara bersekutu dengan iblis. Di malam harinya, setelah seharian capek bekerja, Takabe yang baru pulang seketika kesal dan membanting daging mentah yang disuguhkan oleh istrinya. Rupanya, istri Takabe adalah si Pumi yang kita tahu memiliki penyakit pohoan alias bolot akut. Di keesokan harinya, karena penyakit bolot Fumi semakin parah, Takabe kembali mengantarkan istrinya ke rumah sakit untuk menjalani terapi lanjutan. Di mana kali ini Takabe ingin istrinya diterapi ruqyah biar bolotnya bisa hilang. Setelah menyerahkan istrinya pada si dokter, Takabe langsung pamit pulang. Di malam harinya, saat Takabe datang ke kontrakan, Sakuma langsung memutar rekaman penelitian terapi hipnotis yang dibuat pada tahun 1900-an. Setelah melihat rekaman tersebut, Sakuma merasa yakin jika aksi hipnotis yang dilakukan Mamiya terinspirasi dari film tersebut, di mana pada zaman Meiji alias zamannya Shibatosai Samurai X, teknik hipnotis selalu digunakan sekte sesat untuk menyebarkan ajarannya.
Kemudian Sakuma pun menceritakan saat dirinya ikut melakukan penggeledahan, di mana ketika itu dirinya sempat menemukan buku aliran sesat berwarna merah yang dijadikan pedoman oleh Mamiya dalam mengembangkan kemampuannya. Setelah membaca buku tersebut, ia pun mendatangi rumah sakit terbengkalai yang dulu sempat dijadikan tempat perkumpulan aliran sesat ini. Sambil mengeluarkan keringat dingin, Sakuma merasa jika Mamiya merupakan seorang misionaris yang bertugas untuk menyebarkan ajaran hipnopet alias hipnotis kopet ala-ala Samurai X. Hingga saat Sakuma pergi ke kamar, seketika Takabe pun heran saat melihat tanda X di dinding kamar Sakuma. Di tengah kepanikan, Takabe pun yakin jika Sakuma telah terkena hipnotis. Namun seperti para korban yang lain, Sakuma berkata jika ia tidak mengingat hal tersebut. Singkat cerita, para suster pun heran saat mendengar suara dentuman keras yang dibarengi dengan guncangan hebat. Sungguh tak manuk akal. Rupanya guncangan itu merupakan ulah Mamiya yang berusaha memancing kedatangan petugas. Hingga di tengah kegaduhan yang terjadi, Takabe bergegas mendatangi sel Mamiya. Tanpa diduga, Mamiya berhasil kabur dengan cara menghipnotis seorang petugas. Singkat waktu, di tengah pencarian, Takabe dan timnya yang mendapat kabar kematian Sakuma langsung tancap gas menuju TKP. Hingga setibanya di tempat tujuan, Takabe pun mendapat laporan dari tim forensik di mana Sakuma tewas kehabisan darah setelah membuat lambang Samurai X pada tubuhnya sendiri. Hingga di keesokan harinya, Takabe yang murka berniat mencari Mamiya di rumah sakit terbengkalai yang sempat diceritakan oleh Sakuma. Dengan watados dan pedenya, Mamiya pun datang menghampiri Takabe. Ia pun berkata jika sebenarnya Takabe sudah terpengaruh ilmu hitamnya setelah ia terpancing memasuki kontrakan buluknya. Lalu tiba-tiba, Mamam siaga boy. Rupanya Takabe yang sudah sering dipusingkan oleh istrinya memiliki kekebalan hipnotis dari buah kesabarannya menghadapi kepikunan sang istri. Saat Mamiya merasa mules, Takabe berkata jika hipnotismu hanya berpengaruh pada orang-orang lemah. Sangat satisfying. Takabe pun berhasil menghabisi Mamiya sebelum ia sempat membuat segel terkutuk. Sesaat kemudian, Takabe pun hanya bisa termenung karena ia menyesal tidak menghabisi Mamiya dari awal sebelum sahabat karibnya menjadi korban. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 7,5 dan menurut saya cocok saja dengan nilai yang ada. Karena di tahun segitu, film-film seperti ini cukup jarang. Mungkin segini saja review dan pembahasan Cure 1997. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.